Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan bikin orang yang nantinya akan membuat kerusakan di bumi ini, yang perang saudara banjir darah? Kalau begitu pernah terjadi dong. Berarti sebelum Nabi Adam itu sudah ada manusia. Ini dugaan, kita sama-sama tidak tahunya. Saya kira semuanya akan sepakat kalau saya katakan bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan itu bukan Nabi Adam. Karena sebelumnya Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan surga, neraka. Bahkan jauh-jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan langit, bumi. Namun makhluk dari unsur bashar itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Sehingga saya kira kurang tepat ketika dikatakan bahwa sebelum Nabi Adam Allah telah menciptakan bashar. Kenapa? Karena jejak dalilnya itu saya kira tidak kuat, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun penciptaan Nabi Adam sebagai bashar pertama itu banyak dalil-dalil yang mengarah ke sana, walaupun Allah tidak menegaskan sebagai bashar pertama, tapi arahnya ke sana. Itu saya kira bagi yang memahami bahasa Al-Quran itu memberikan pandangan bahwa memang Nabi Adam itu adalah makhluk bashar pertama yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Tuhanmu Muhammad berkata kepada malaikat, inni khaliqun basyaran, sesungguhnya saya akan menciptakan bashar, akan menciptakan manusia. Dan di sini yang dimaksud adalah Nabi Adam. Dari redaksinya di sini Allah menggunakan isim fa'il yang maknanya adalah mustaqbal, akan menciptakan bashar. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya memang Allah belum menciptakan bashar. Karena jika sebelumnya Allah sudah menciptakan bashar, maka redaksinya tidak akan seperti ini. Kemudian yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat pertama, ketika Allah berbicara tentang asal usul berkembang biaknya manusia, ketika Allah berbicara tentang manusia sekarang dari mana asal usulnya, maka di situ Allah mengembalikannya kepada nafsul wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari nafsun wahidah, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Nabi Adam Allah menciptakan istrinya. Wa batta minhuma fiha wa batta minhuma rijalan katsira, kemudian barulah berkembang biak manusia. Jadi keberadaan kita sekarang manusia dari Nabi Adam hingga sampai ke kita sekarang itu asal usulnya dari nafsun wahidah, yaitu dari Nabi Adam. Kemudian melalui pernikahan Nabi Adam dengan istrinya, maka berkembang biaklah kita. Nah ini kalau misalkan
Nabi Adam itu bukan makhluk pertama yang diciptakan, bukan bashar pertama yang diciptakan oleh Allah, maka tentunya penisbahan asal usul kita, penciptaan kita kepada Nabi Adam ini tidak benar. Mestinya kan penisbahannya kepada bashar sebelumnya, karena Allah sudah menciptakan bashar sebelumnya, sehingga penisbahan bashar, unsur bashar dari unsur bashar pada diri kita kepada Nabi Adam ini kan melangkah satu, sehingga saya kira tidak logis ketika kemudian dinyatakan bahwa sebelum Nabi Adam Allah telah menciptakan bashar. Ya memang yang menjadi persoalan sebenarnya di ayat ketika Allah mengabarkan kepada malaikat akan menjadikan khalifah di muka bumi, di mana di situ ada pernyataan malaikat yang dipahami sepertinya, masih sepertinya, sifatnya dhon, sepertinya ada indikasi bahwa ada makhluk bashar sebelumnya, yaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu Muhammad berkata kepada malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di bumi khalifah. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau Tuhan mau menjadikan di dalam bumi, di bumi, man, seseorang, yufsidu, yang akan membuat kerusakan, kemudian juga wayasfiku dima, dan akan mengalirkan darah sesama manusia. Ini yang dipahami ada indikasi bahwa sebelum Nabi Adam Allah telah menciptakan bashar. Namun sebelum itu, ayat ini pertama kali yang perlu saya garis bawahi adalah apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi itu bukan bentuk protes kepada Allah, karena malaikat itu tidak maksiat kepada Allah. Dan bentuk protes kepada Allah itu merupakan bentuk kemaksiatan yang lam yasdur minal malaikah. Jadi lam yumkin ayasdur, yang tidak mungkin itu akan muncul dari malaikat. Malaikat disifati oleh Allah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru, tidak akan maksiat terhadap perintah Allah, akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan juga malaikat tidak lancang kepada Allah. Jika ini dikatakan protes, kan bentuk kelancangan. Dalam satu ayat la yasbiqunahu bil qawli, ini artinya malaikat tidak lancang kepada Allah, sehingga kalau ini dipahami protes itu tidak benar. Kemudian yang kedua, di sini man itu maksudnya bukan Nabi Adam, tapi turunan Nabi Adam, karena tidak sinkron. Man ini disifati orang yang berbuat kerusakan dan mengalirkan darah sesama manusia, saling membunuh. Sementara Nabi Adam kan tidak demikian. Nabi Adam justru hikmah Allah menciptakan khalifah Nabi Adam ini nanti untuk mendamaikan atau untuk menghilangkan demikian, menghilangkan kerusakan dan memperbaiki. Nah, ini yang disebut, yang dimaksud adalah turunan Nabi Adam, dan itu dimulai sejak dari turunan Nabi Adam secara langsung, yaitu Qabil dan Khabil, di mana Qabil membunuh Habil, saudaranya itu. Kemudian yang ketiga, man yufsidu, qalu ataj'alu fiha, perkataan malaikat ataj'alu fiha man yufsidu fiha, itu justru tidak ke sana, tidak arahnya, tidak indikasinya, tidak menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan bashar sebelumnya, tapi lebih kepada merespon apa nanti yang akan dilakukan oleh manusia ketika ada di muka bumi, ketika menjadi khalifah di muka bumi itu. Kenapa demikian? Karena malaikat itu melihat unsur-unsur penciptaan Adam yang menjadi unsur awal manusia itu
bisa menghadirkan 3 sifat. Pertama sifat malaikat, yang kedua sifat jin, yang ketiga sifat manusia. Sifat hewan, yang ketiga itu sifat hewan. Dari sifat malaikat ini manusia taat. Dari sifat jin ini manusia durhaka, maksiat. Dan dari sifat hewan manusia serakah. Oleh karena itu ketika 2 sifat setelahnya ini bisa ditaklukkan oleh manusia, bisa dikendalikan oleh manusia, maka manusia akan mencapai derajat malaikat, bahkan melebihi malaikat. Sehingga ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa para nabi itu lebih utama, lebih afdal daripada malaikat. Kenapa? Karena 2 unsur yang lain ini sangat mengganggu unsur yang pertama. Sehingga ketika bisa dikendalikan unsur yang kedua, 2 unsur setelah dua unsur ya setelahnya itu, maka berarti manusia itu luar biasa. Kalau malaikat kan diciptakan taat, kan sifatnya tabi'i. Tapi kalau manusia itu ikhtiari. Taat itu ikhtiari, bukan majbur, tapi ikhtiar. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan bahwa manusia ketika bisa mengendalikan 2 sifat jin, sifat hewannya, maka lebih utama daripada malaikat. Maka para nabi yang demikian itu ya para nabi. Karena para nabi itu imannya terus bertambah. Kalau manusia umumnya kan bertambah dan berkurang. Terima kasih.